Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat penuh belatung di sebuah rumah di Jalan Sabta Marga, Kota Parepare. Berdalih terhempit masalah ekonomi, seorang ibu rumah tangga yang menjadi kurir narkoba antar provinsi ditangkap polisi di Kota Makassar. Puluhan insan pers berjalan mundur menuju ke kantor DPRD Kabupaten Pinrang sebagai bentuk penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Watang Sorang, Kecamatan Sorang, Kota Parepare. Saat ditemukan, mayat tersebut sudah dipenuhi belatung. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad Mahyudin berusia 60 tahun warga Jalan Sabta Marga, Kelurahan Watang Sorang, Kecamatan Sorang, Kota Parepare pada Senin sore. Jasad yang sudah dipenuhi belatung itu ditemukan di dalam rumah. Lurah Watang Sorang mengatakan jasad laki-laki yang ditemukan diperkirakan sudah meninggal sejak 3 hari lalu. Penyebab kematiannya diduga akibat kesetrum aliran listrik karena ada kabel telanjang yang menempel pada bagian kaki. Kondisinya diduga dari tim BPBD telah wafat sekitar 3 hari yang lalu. Kondisinya sudah dipenuhi belatung. Terus kira-kira apa penyebabnya, Bu, kematian? Tadi ada beberapa isu bahwa almarhum wafat karena adanya korsleting listrik karena ditemukan lilitan kabel di kakinya. Oh, di kakinya. Berarti diduga kesetrum, Bu? Ya, diduga kesetrum. Oke. Sepeninggal istrinya, beberapa tahun lalu almarhum Mahyudin tinggal seorang diri di rumah tersebut. Anak tunggalnya sudah bekerja di daerah lain. Suari Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Berdalih terhimpit masalah ekonomi, seorang ibu rumah tangga yang menjadi kurir narkoba antar provinsi ditangkap polisi saat tengah membawa narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Polisi menemukan sabu-sabu seberat 200 gram yang terbungkus di dalam plastik kresek. Mana barangnya, Pak? Iya. Oh, ini ambil KTP nih. Tim Opsnal Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menangkap Risna, 36 tahun, yang sedang menumpang mobil di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Dari Risna, polisi menemukan sabu-sabu seberat 200 gram yang disembunyikan di dalam kantong plastik berwarna hitam. Risna kemudian dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku diketahui merupakan seorang ibu rumah tangga beranak 2. Ia mengaku nekat menjadi kurir narkoba antar provinsi karena terhimpit masalah ekonomi keluarga. Diduga sabu-sabu tersebut berasal dari Malaysia dan masuk melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, milik seorang bandar sabu-sabu berinisial AS yang kini buron. Pelaku diiming-imingi upah sebesar 20 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Barang bukti yang ditemukan di TKP, di mana TKP-nya di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yaitu berupa barang bukti ya, ditemukan di TKP, yaitu dalam bungkusan satu kantongan kresek atau kantongan plastik warna hitam. Di dalamnya berisikan 4 saset berukuran sedang ataupun bisa dikategorikan besar lah. Dengan ukuran diperkirakan masing-masing saset di dalam 4 saset ini diperkirakan sekitar 50 gram, sehingga Pelaku terancam pasal tentang narkotika dengan minimal 6 tahun atau 20 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Masih terkait peredaran narkoba, polisi menangkap pecatan anggota Polri bersama seorang bawahannya karena diduga hendak menjual narkoba jenis sabu-sabu di Kota Parepare. Pelaku sempat membuang beberapa barang bukti ke kloset saat rumahnya digerebek. Tim Opsnal Direktorat Subdit 2 Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang pria yang merupakan pecatan anggota Polri bernama Asmar 42 tahun bersama seorang bawahannya bernama Mustafa karena diduga terlibat dalam peredaran sabu-sabu di Kota Parepare.
Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 gram sabu-sabu yang siap diedarkan. Penangkapan kedua pelaku dilakukan di sebuah rumah di kota Parepare Selasa lalu. Pelaku Asmar dicurigai memesan 75 gram sabu-sabu dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pelaku sempat membuang sejumlah sabu-sabu miliknya ke kloset rumah saat mengetahui kedatangan polisi. Pelaku dipecat dari Kesatuan Polri dan menjalani masa hukuman penjara setelah ketahuan menjadi pengedar sabu-sabu pada tahun 2018. Setelah lepas dari lembaga pemasyarakatan, pelaku dicurigai hendak mengedarkan sabu-sabu di kota Parepare. Merupakan pecatan dari anggota Polri, ya. Kemudian yang kedua adalah Mustafa bin Tangamalik ataupun inisial M, ya, kelahiran Parepare, di mana peranan pelaku masing-masing yaitu saudara Asmar atau A bertugas menjemput narkotika jenis sabu dengan menurut pengakuan yang bersangkutan itu sebanyak 1 bal atau diperkirakan 75 gram ketika tiba dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua pelaku terancam pasal terkait peredaran narkoba dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar.